Setiap detik ilmu disalurkan, bukan sekadar kata tapi tindakan. Kau mengajar dengan penuh dedikasi, membimbing dalam setiap perjalanan. Pengajar praktik, oh penggerak hati, mendampingi dengan hati yang suci. Tiada lelah, tiada henti, kasih dan ilmu tulus dari hati. Selalu bersama, selalu terbuka, saran dan dorongan jadi obat jiwa. Suasana bersama jadi luar biasa, pendamping sejati dalam setiap masa. Pengajar praktik, oh penggerak hati, mendampingi dengan hati yang suci. Tiada lelah, tiada henti, kasih dan ilmu tulus dari hati. Dalam mimpi dan harapan, terus ada menuntun langkah. Bersama belajar, bersama tumbuh dalam pendidikan guru penggerak. Pengajar praktik, oh penggerak hati, mendampingi dengan hati yang suci. Tiada lelah, tiada henti, kasih dan ilmu tulus dari hati. Pengajar praktik, oh penggerak hati, telah dampingi dengan hati yang suci. Tiada lelah, tiada henti, kasih dan ilmu tulus dari hati. Pengajar praktik, oh penggerak hati, teladan dan inspirasi abadi. Di dalam jiwa, cerita tak terlupa. Pengajar praktik angkatan 11, Kabupaten Garut melesat mengudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yosep, Damang Pak Yosep. Alhamdulillah saya Pak. Selamat siang Pak Yosep. Selamat pagi Pak. Bukan siang. Saya tetap semangat pagi Pak. Semangat pagi Semangat berarti pagi ya. betul Pak ya. Luar biasa Pak Yosep. Jadi apa namanya, jadi ikut semangat saya juga. Baik, alhamdulillah hari ini kita sesuai jadwal yang sudah kita tentukan ya Pak Yosep, di pendampingan ketiga ini. Ya. Alhamdulillah kita terlaksana dengan hari ini. Alhamdulillah. Dan, luar biasa kesibukan Pak Yosep tadi. Oke, mondar-mandirnya aduh luar biasa sekali. Barusan ada kegiatan online itu Tem. Alhamdulillah Pak, hari ini kami lagi ada mengadakan workshop Pak. Mengadakan workshop, jadi alhamdulillah sekolah SMK 4 mendapat bantuan dari pemerintah di bidang teaching factory Pak, di mana alhamdulillah jurusan yang saya ampu sekarang itu mendekati mendapatkan bantuan berupa plotter atau printer besar Pak untuk mencetak seperti banner ataupun baligo gitu Pak. Nah, dan hari ini dari pihak perusahaan yang apa istilahnya yang menyediakan peralatannya itu menyerupai tempat lokasi Pak. Jadi otomatis saya juga harus mempersiapkan segala sesuatunya gitu Pak. Dari A sampai dengan Z, itu mulai dari lokasi sebelah mana, terus begitu juga saya juga ada menghubungi pihak PLN karena nanti untuk pemasangan jalur terpisah untuk listriknya Pak. Jadi dari Asabet alhamdulillah lumayan Pak, rame gitu ya Pak. Luar biasa ya. Jadi barusan ada beberapa kegiatan dan alhamdulillah kita pun terlaksana di pendampingan. Baik Pak Yosep, kembali lagi ke pendampingan kita. Untuk pendampingan individu ketiga ini kita dalam tema implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak Yosep. Iya Pak. Kemudian untuk fokus pendampingan hari ini di pendampingan ketiga ini, yang pertama refleksi hasil survei 360 yang kemarin Pak Yosep sudah menerima dari para responden, dari Pak Kepala, dari rekan sejawat, kemudian dari para siswa, itu dari
perwakilan-perwakilan. Nah, kita akan refleksikan untuk hari ini. Yang kedua, fokus pendampingannya rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Iya, Itu ya, betul. yang kedua fokusnya. Kemudian fokus yang ketiga, kita diskusi loka karya kedua yang Iya. kemarin kita Iya, siap. pelaksanaan tahapan bagja. Nah, kita itu di fokus pendampingannya. Jadi untuk hari ini mudah-mudahan memahami tentang fokusnya dulu Pak Yosep. Bagaimana memahami untuk bisa dipahami itu? Oh, siap Pak, udah saya cukup paham Pak. Alhamdulillah. Ya. Pak Yosep, tapi sebelum ke fokus pendampingan, saya ingin tahu juga tentang apa yang sudah Pak Yosep lakukan, apa yang sudah Pak Yosep laksanakan terkait penerapan apa yang sudah berjalan di pembelajaran di satu bulan terakhir kemarin, Pak. Oke. Nah, oke, terima kasih Pak. Mungkin saya akan jawab dulu ya Pak ya. Nah, yang sekarang saya lagi coba istiqomah dijalankan Pak, yaitu yang pertama itu saya menerapkan disiplin positif Pak. Jadi itu saya akan terus lakukan continue, mudah-mudahan terus continue ya Pak ya. Dimana saya untuk sekarang itu lebih mengedepankan spiritual mereka Pak, dibandingkan dengan pelajaran teoritis ataupun praktikum ya Pak ya. Nah, saya menerapkan dulu untuk spiritualnya, dimana untuk yang pembelajaran pagi itu saya diwajibkan setiap mata pelajaran saya itu mereka itu sebelum memulai pembelajaran yaitu sholat duha dulu Pak. Nah, biasanya rentan waktunya 10 sampai dengan 15 menit gitu ya Pak ya untuk pelaksanaan sholat duha tersebut gitu. Nah, setelah sholat duha tersebut saya biasa membaca Asmaul Husna juga sama Pak, dan mungkin lebih ke budaya bersih-bersih kelas itu Pak dulu. Jadi kita memulai pembelajaran itu dengan kondisi yang sudah nyaman gitu ya Pak, kelas sudah bersih gitu, jadi enak untuk memulai pembelajaran. Mungkin itu Pak yang sekarang mudah-mudahan saya istiqomah terus menjalankannya itu Pak. Baik. Tapi capaian selama 1 bulan kemarin itu sudah merasa seperti apa tuh Pak? Nah, kalau untuk capaiannya alhamdulillah Pak, sekarang juga anak-anak sudah mulai sedikit terbiasa juga gitu ya, pola pikirnya sudah sedikit berubah gitu, tidak asal masuk, tidak asal belajar atau gimana, jadi mereka juga sudah, karena saya kan pas ketika di awal masuk juga sudah menerapkan yang namanya kesepakatan kelas apa ya, atau keyakinan kelas. Nah, kita mencoba menerapkan itu ke setiap pembelajaran saya mulai gitu Pak. Baik. Memang terlihat juga dari tugas-tugas Pak Yosep yang sudah diunggah di di LMS-nya. Jadi Pak Yosep memang kelihatan ada progres, ada perkembangan dari apa yang sebelumnya Pak Yosep dapatkan dan setelah Pak Yosep merasakan di pendidikan yang kemarin ya. Luar biasa sekali, dan juga itu terlihat dari kemajuan-kemajuannya. Pak Yosep, kita di poin yang pertama, bagian pendampingan poin pertama di fokus refleksi hasil survei Pak Yosep ya. Sekarang kemarin kan sudah Pak Yosep terima dan juga saya sudah melihatnya di LMS tentang lampiran-lampiran yang sudah diunggah hasil survei dari Pak Kepala, dari rekan sejawat dan dari para siswa. Nah, di sini Pak Yosep kita diskusikan. Jadi berdasarkan hasil dari para responden ya, mungkin ada hal-hal yang masukan, kemudian ada tanggapan, ada umpan balik dari kepala, dari rekan sejawat dan dari siswa. Apa saja yang perlu ditingkatkan oleh Pak Yosep, apa yang perlu dipertahankan, dan juga mungkin saja menjadi bahan renungan juga ya, dari evaluasi juga untuk kita, refleksi juga dari kita untuk kita dari para rekan sejawat, kan itu jadi sebuah masukan ya. Nah, saya ingin tahu bisa diceritakan dari Pak Kepala seperti apa tanggapannya dari selama ini Pak. Ya, terima kasih Pak. Izin menjawab Pak. Nah, kemarin ketika saya untuk membagikan responden itu ya Pak ya kepada kepala sekolah. Nah, saya sudah melihat hasilnya Pak. Alhamdulillah kalau dari segi akademis itu alhamdulillah positif semua ya Pak ya. Walaupun memang masih ada beberapa catatan, dan yang paling pokok mungkin ini Pak, yang kemarin saya itu umpan balik dari Bapak Kepala itu, saya harus lebih sekarang menekankan untuk kolaborasi dengan orang tua gitu Pak. Karena ketika dari hasil survei kemarin itu, emang saya jujur aja sendiri gitu Pak, mengenai komunikasi dengan orang tua itu, dikarenakan saya mungkin tidak menjabat sebagai wali kelas ya Pak ya, jadi saya kurang begitu instan gitu Pak. Yang berbeda dulu ketika saya menjabat sebagai wali kelas, alhamdulillah kalau untuk komunikasi dengan orang tua itu terjalin 2 arah gitu Pak ya. Cuman untuk sekarang karena saya tidak menjabat itu, jadi saya tidak terlalu gitu ya Pak ya, tidak terlalu
berkolaborasi dengan orang tua. Itu mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, Pak. Terus rencana Pak Yosep Nah, kalau seperti itu seperti karena kebetulan sekarang saya juga menjabat, baru ditunjuk kemarin menjadi kajur lagi gitu ya Pak, jadi ketua jurusan lagi. Alhamdulillah gitu Pak, kemarin juga ketika ada rapat orang tua, saya masuk ke mereka, ke grup orang tua juga, ke wali kelas utama kelas 10 gitu ya Pak. Saya langsung berdiskusi langsung dengan mereka gitu Pak. Bahkan saya juga langsung meminta masukan, meminta saran, serta pendapat orang tua itu mau gimana anak-anak mereka gitu Pak. Ya. Bahkan sampai ke istilahnya saya pernah, Bu, tolong kalau misalkan ada anak yang punya salah, ibu bapak punten, tolong jangan dilindungi gitu Pak, karena itu Pak. Bahkan saya bilang ke sana. Terus yang kedua, kalau saya misalkan sudah menegur anak ibu bapak rambutnya masih belum rapi, boleh nggak? Mereka alhamdulillah dengan antusias Pak mengizinkan saya. Jadi saya punya kekuatan sekarang ya Pak ya. Jadi kalau misalkan ada anak sudah 1 kali 2 kali dikasih peringatan tapi tidak menggubris, saya insya Allah akan mencoba apa istilahnya bertindak sedikit tegas gitu ya Pak ya. Karena gini Pak, kalau saya itu justru ketika menyuruh anak untuk potong rambut setelah masalah kerapihan, saya itu bukan bawa gunting Pak, tapi saya bawa uang. Kalau kamu misalkan buat ngasih, kalau kamu emang nggak punya uang buat potong rambut, nih dari bapak kasih saya seperti itu Pak. Ada anak yang menerima, bahkan ada anak yang malu juga gitu ya Pak ya. Nah kalau misalkan udah beberapa kali mereka tidak, ya walaupun mungkin bukan saya yang potong rambutnya Pak, ada guru yang lain yang lebih berani gitu. Kalau jujur kalau saya sendiri saya tidak berani gitu ya Pak ya. Karena saya juga pernah merasakan bagaimana sakit hatinya dulu ketika di kampus dipotong padahal sudah pendek gitu ya Pak ya. Itu saya makanya sampai teringat sampai sekarang. Mungkin guru yang lain yang akan melakukannya seperti itu Pak. Tapi dengan catatan saya sudah beberapa kali istilahnya memberikan peringatan kepada mereka. Dan alhamdulillah ketika kemarin kita rapat juga dengan orang tua, respon mereka itu sangat positif gitu, Pak. Karena mereka juga kan baru tahu saya sebagai pengganti ketua jurusan yang sebelumnya gitu ya Pak ya. Karena emang ketua jurusan sebelumnya itu bukan dari ranah produktif Pak, dari guru umum mungkin untuk produktifnya masih belum terlalu paham gitu Pak gitu. Nah, itu mungkin Pak, jadi saya sudah mulai sekarang masuk lagi ke ranah orang tua, kita sudah mulai berkolaborasi dengan orang tua, dan sudah mulai juga sering ketika ada anak yang bermasalah ya Pak, dapat laporan dari wali kelas, sekarang sudah mulai ke BP lagi gitu Pak, guru-guru BK gitu Pak, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan peserta didik, terutama dari jurusan yang saya sekarang pimpin gitu Pak. Ya berarti direncanakan dan juga sudah dilakukan gitu ya. Emang kan dulu kan kalau itu kan bulan Agustus ya Pak ya, untuk tanggal 8 kalau tidak salah ya Pak, untuk apa umpan baliknya gitu. Nah, dan kebetulan rapat itu baru minggu-minggu kemarin gitu. Jadi saya sudah bisa langsung terjun ke, kalau yang sekarang baru kelas 10 kemarin. Dikarenakan tahun ajaran baru itu rapat itu gitu Pak. Baru dimulai minggu kemarin Pak. Terus mengenai kompetensi Pak Yosep menurut Pak Kepala seperti apa Pak? Nah, kalau untuk kompetensi saya sendiri gitu Pak, misalkan dari segi apa Pak istilahnya kepemimpinan, makanya mungkin saya ditunjuk juga oleh beliau sebagai itu karena mungkin ada kepercayaan mungkin ya Pak ya. Saya nggak tahu lah di balik itu gimana ya Pak ya. Yang penting kalau prinsip saya Pak, saya disuruh ikuti, kalau disuruh saya nggak meminta gitu. Itu yang menjadi prinsip hidup saya. Kalau saya disuruh, insya Allah saya akan berbuat maksimal mungkin, tapi kalau tidak disuruh saya tidak akan mengemis, itu aja mungkin sebagai Pak. Loyalitas Karena ya. betul Pak. Ya baik. Baik, kita menuju ke rekan sejawat. Nah ini rekan sejawat kan ada 5 nih, pasti 5, ada betul, variatif nih. Ada variatif Pak. Alhamdulillah saya masih ingat Pak, bahkan hampir semuanya Pak. Karena kebanyakan sih hal itu sih yang masih, mungkin saya berbicara kekurangan dulu ya Pak ya. Nah, mungkin kekurangan saya yang paling cukup fatal di sini gitu Pak, apa istilahnya, bahasa, bukan verbal, mungkin dari segi bahasa Pak. Karena gini, kadang dalam hal ketika rapat pun formal pun celetukan saya itu heri kalau misalnya Pak itu berdampak gitu Pak. Nah, banyak teman-teman rekan saya yang bilang, tolong ketika kalau misalkan lagi bercanda itu tahu waktu. Itu yang paling banyak di sana Pak. Ketika bercanda itu saya harus tahu waktu, apakah itu dalam keadaan formal ataupun non formal gitu ya Pak ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin lebih ini sudah bagus, nah tolong terapkan, tapi tolong jaga kontinuitasnya gitu ya Pak ya. Jaga keistiqomahannya, dan ya ada satu lagi Pak, itu tolong di-share sharing back practice-nya kepada kita, lebih ke sharingnya gitu Pak.
Dikarenakan jujur-jujur saja Pak, mungkin kalau untuk sekarang banyak guru yang di jam pagi mereka ada yang 4 jam bahkan sampai ke 5 jam, tapi mereka belum menerapkan itu tadi Pak. Yang sebenarnya kan setelah yang saya pelajari dari CGP ini kan Pak, sebelum kita mulai kita kan harus lihat dulu kondisi anak gitu. Bagi anak apakah dia sudah siap atau belum gitu ya Pak ya. Kan kebanyakan dari mereka setelah saya kaji, saya ngobrol dengan anak-anak juga, mereka ya masih seperti biasalah guru pada awalnya gitu. Padahal kan kalau misalkan pagi enak waktu 4 jam panjang, kan 15 menit cukuplah buat sholat duha dulu gitu Pak. Nah itu. Jadi mereka lebih emang masih tetap fokus terhadap ke pendidikannya mungkin apa ya, terhadap teori dan ininya, tapi mereka kurang dalam hal itunya gitu Pak. Nah itu mungkin yang saya rasakan dari teman-teman. Terus ya itu juga teruslah kalau tidak salah mah terus tetap istiqomah dalam menjalankan budaya positif ini, sehingga guru-guru lain juga bisa ikut melakukan gitu Pak. Nah itu. Tapi ya juga ya ada. Dan kalau untuk masukannya itu kebanyakan Pak bercandanya Pak, itu emang kekurangan saya dalam segi bercanda mungkin ya Pak. Iya. Apalagi kalau ada guru yang belum menikah Pak, itu pasti bakal habis sama saya Pak. Bener itu Pak. Mungkin itu kekurangan saya juga, suka ngebully guru yang masih, tapi itu bully doa Pak sebetulnya. Itu bully doa. Jadi motivasi ya. Motivasi itu, cuman memang bahasanya Pak sedikit menyakitkan Pak. Itu mungkin kekurangan saya Pak. Ya baik. Dan hampir semua banyak kesana Pak. Baik Pak, sekarang dari para siswa Pak, seperti apa Pak? Kalau dari para siswa ini ya, kalau juga sama Pak. Terus Pak, kalau bisa jangan terlalu dekat dengan murid. Ada yang bilang seperti itu Pak. Ada terus, tapi mereka tidak langsung menuangkan dalam tulisan, tapi mereka lebih biasa langsung gitu Pak. Nah kalau dalam tulisannya ya lebih dekat dengan anak, terus kalau bisa misalkan lebih memperhatikan anak gitu ya Pak ya. Jadi lebih karena itu sih Pak, tidak terlalu gimana gitu kalau dari segi anak-anak Pak, dikarenakan saya sendiri sudah menerapkan mungkin konsep teman kepada anak-anak Pak, kebanyakannya itu gitu. Tapi mungkin untuk segi negatifnya yang saya rasakan itu, saya harus lebih bersabar karena mungkin sedikit dalam tanda kutip kurang dianggap sebagai guru, tapi sebagai kakak kebanyakannya Pak. Itu tapi, Pak. Sama anak-anak itu tanggapannya, tapi itu disenangi apa yang Pak Yosef. Tapi alhamdulillah kalau itu mah semuanya positif semua Pak. Gitu. Jadi tapi saya justru menganggapnya itu bukan hal kekurangan mungkin ya Pak. Saya nggak bisa justru ketika misalkan anak memberikan musuh seperti itu, tapi justru hati kecil saya itu saya justru lebih seneng lebih karena ini mungkin misalkan kepribadian saya seperti ini gitu Pak. Nah mungkin itu sih Pak. Kalau dari segi anak-anak mah gitu, alhamdulillah Pak. Ada masukan dari anak-anak harus seperti apa Nah, Pak Yosef? Kalau untuk masukannya itu kemarin ya itu sih Pak. Gimana ya? Jadi nggak terlalu ini gitulah Pak. Kalau dari anak-anak mah masukannya malahan banyak yang kosong justru gitu Pak. Gitu. Baik Pak Yosef. Kalau untuk masukannya. Nah, barusan sudah gamblang secara secara yang sudah diceritakan Pak Yosef, mungkin dari ada yang harus diperbaiki, ada juga yang kitanya juga yang sudah memiliki potensi apa gitu ya. Nah, yang belum yang dimiliki Pak Yosef, misalkan potensi apa yang belum dimiliki, lalu rencananya apa untuk mengasah kompetensi tersebut Pak? Emosional mungkin Pak ya, kemampuan emosional itu Pak, itu yang masih belum saya sekarang saya lagi ini Pak. Karena saya masih apa istilahnya, masih ada ini Pak, kalau misalkan sedikit sedikit emosian masih ada gitu ya Pak ya. Nah itu juga sekarang lagi saya mencoba untuk memperbaiki hal itu gitu Pak. Lagi belajar terus sabar gitu dengan Pak. Dengan cara saya sering mempraktekkan ke anak-anak Pak. Karena kan yang sejauh yang saya rasakan gitu Pak, dengan penerapan budaya positif juga itu kan itu juga melatih kesabaran kita Pak. Alhamdulillah mulai sekarang udah sedikit terasa gitu Pak. Jujur dulu Pak pernah kejadian saking saya marahnya itu satu CPU saya hancur Pak, saya tendang gitu. Nah itu kan jadi pelajaran buat saya gitu ya Pak ya. Sampai ke meja, sampai kursi-kursi pernah sampai saya tendang sampai gitu. Nah itu mungkin belajar dari pengalaman itu. Tapi alhamdulillah tuh sekarang ditambah lagi setelah CGP ini saya lebih lagi memahami, dan untuk kedepannya saya akan terus mencoba belajar ya itu mungkin dari penerapan disiplin positif itu gitu Pak ke anak-anak. Karena kan kalau misalkan anak sudah disiplin, mereka sudah paham dengan kondisi mereka ketika di kelas harus seperti apa, kita kan nggak perlu capek sebenarnya Pak.
mungkin di awal kita emang capek membuat konsep, membuat itu dan membuat apa istilahnya terus supaya terus berjalan. Tapi kan lama kelamaan anak juga sudah tertanam di dalam jiwanya Pak. Itu yang mungkin saya akan terus pegang teguh sekarang gitu Pak. Nggak apa-apa capek di awal, tapi kedepannya kita akan santai. Ya. Itu mungkin Pak. Dikaitkan lagi dengan materi yang pernah kita pelajari ya, ada posisi kontrol ya. Nah itu Posisi Pak. kontrol. Kontrolnya. Jadi setelah ada itu Pak Yosep kelihatannya jadi lebih menyadari ya. Betul. Oh ternyata gitu betul tidak Pak? Betul Pak. Betul. Nah, karena kan kalau dari segi kontrol saya di sini lebih banyak berperan sebagai teman ya Pak ya. Saya bukan sebagai seorang apa saya membuat rasa bersalah, apalagi seorang yang pertama itu apa Pak yang menghukum siswa itu Pak. Nah, saya enggak seperti itu Pak. Tapi di sini saya lebih ke arah lebih teman dan setelah itu saya juga belajar sekarang mengarah ke seorang manajer gitu Pak. Ya. Kalau untuk membuat rasa bersalah saya jarang Pak, karena saya alhamdulillah Pak dengan anak-anak itu jarang keras ya Pak ya. Dan juga kalau misalkan saya memberi masukan otomatis dengan suara yang keras itu ke semua gitu, jarang ke satu anak gitu. Meskipun ada anak yang satunya bukan salah, mereka tidak mau melakukan apa yang saya perintahkan seperti itu ya Pak ya, misalkan padahal itu demi dia. Jadi saya langsung kasih taunya itu ke anak semua gitu. Nah kalaupun ada anak yang bermasalah, seorang saya langsung panggil gitu. Saya sekarang alhamdulillah bahkan sampai tidak pernah misalkan marahin anak di depan mereka semua. Ketika dia berbuat salah, ketika saya pelajaran kosong, saya langsung panggil, saya berbicara face to face dengan mereka gitu Pak. Baik. Kalau untuk di luar alhamdulillah saya enggak gitu Pak ya. Baik, Pak Yosep, saya ingin tahu jika Pak Yosep untuk memperdalam atau untuk mengasah kompetensi Pak Yosep, adakah yang terlibat? Apakah itu sumber daya manusia atau sarana? Dalam apa dulu Pak kompetensinya Pak? Ya itu kompetensi yang Pak Yosep rasakan masih harus diasah nih. Nah kalau itu Pak mungkin kompetensi yang saya rasa itu kolaborasi mungkin ya Pak ya. Kolaborasi dengan berarti keterlibatannya apa aja siapa? Rekan sejawat itu yang paling pokok, rekan sejawat sih Pak. Betul. Karena yang saya rasakan mungkin ya Pak di SMK itu apalagi ini ada berbagai macam jurusan Pak, mereka lebih ke kalau dari anak itu lebih egosentris Pak, egosentris jurusannya masing-masing gitu Pak. Nah saya sekarang ingin lagi mencoba hal tersebut gitu Pak ya. Makanya itu saya hari ini juga ketika kira wawancara saya menggunakan fasilitas di jurusan yang lain gitu Pak. Nah saya juga lagi mencoba menghargai jurusan tersebut gitu Pak ya. Dimana saya mencoba untuk berkolaborasi walaupun mungkin orang dari jurusan tersebut tidak merasa seperti itu gitu. Tapi saya justru mencoba masuk ke ranah itu. Dikarenakan sejauh yang saya tahu Pak, egosentris di SMK itu Pak, mereka lebih cenderung untuk lebih ke circle jurusannya masing-masing gitu, tanpa adanya kolaborasi gitu Pak. Nah itu mungkin Pak. Kalau ini kan jurusan? Ini jurusan APHP Pak. APHP Pak Yosep padahal di DKP Pak. DKP ruangannya di sebelah di bawah itu. Ya, tapi ini rada sejuk seger ya. Enak gitu Pak. Jadi kafe. Pantesan saya dibawa ke sini. Luar biasa Pak Yosep. Sejuk pisan. Nah, baik Pak Yosep, untuk fokus yang kedua ada fokus pendampingan yang kedua itu rencana penerapan pembelajaran emosional. Iya Pak. Nah di beberapa materi ke belakang mungkin Pak Yosep sudah belajar di modul 2.2 ya Pak? Betul dia Pak. Iya. Bisa diceritakan apa yang sudah didapatkan di modul itu Pak? Nah kalau itu sih kalau untuk modul 2 ini Pak untuk emosional itu Pak saya lebih keras diri gitu ya Pak ya. Karena emang saya juga sebenarnya sebelum kalau percaya saya Pak, saya harus istilahnya belajar untuk diri sendiri dulu gitu ya Pak ya, kemampuan emosional saya karena saya jujur. Saya gitu masih istilahnya belum bisa mengontrol dengan baik, belum bisa memanage diri dengan baik mengenai pengelolaan emosional saya sendiri gitu Pak. Nah mungkin saya akan belajar itu sedikit demi sedikit atau tahap demi tahap, dan setelah itu saya akan mencoba untuk menerapkannya ke peserta didik saya gitu Pak. Seperti apa itu materinya di 22 itu Pak? PSE itu. Maksudnya materi gimana Pak? Materinya seperti apa, tekniknya seperti apa? Jadi kalian lupa apa itu? Yang kayak yang KSE. Nah, yang KSE kan kemarin Pak Yosep sudah ada sampai ruko ya Pak? Yang ruang kolaborasi itu Pak. Oh iya, iya kan. Jadi seperti lupa lagi Pak saya sebentar Pak. Kemarin itu Pak Yosep kelompok sama Pak Deden Pak. Yang SMK hukumnya. Itu yang SMK saja Pak. Nah
Jadi mulai dari penerapan sosial emosional. sosial emosional itu ya Pak. Jadi ya lebih kan di dalamnya itu lebih ke penerapan bagaimana penerapannya kepada siswa gitu ya Pak ya. Misalkan kita ketika masuk mengucapkan apakah misalkan bagaimana keadaan anak-anak apakah sudah kalian bisa mulai pembelajaran hari ini, misalkan apakah kalian sudah merasa aman, nyaman gitu ya Pak ya. Nah, tapi justru untuk sekarang ini saya lebih ke self control aja dulu gitu Pak. Self control ke anak-anak, bagaimana saya membuat kesiapan kepada diri saya sendiri dulu gitu. Dan setelah itu, kalau setelah itu saya akan sedikit-sedikit Pak kalau itu Pak. Karena saya sekarang lebih fokus dulu itu untuk menerapkan bagaimana budaya positif itu bisa tercipta di anak. Nah, kan ketika budaya positif sudah tertanam dalam jiwa anak, itu otomatis kemampuan emosional saya juga mulai bisa mengontrol ya Pak. Anak-anak juga mulai bisa teratur gitu Pak. Itu yang saya rasakan sekarang gitu Pak. Yang nantinya juga sama-sama penyadaran untuk belajar gitu ya. Nah itu seperti itu Pak. Baik Pak Yosef, rencananya seperti apa Pak untuk PSE yang akan diterapkan nanti Pak Yosef? Nah, untuk PSE yang diterapkan nanti gitu Pak, dikarenakan kan hasil dari kolaborasi kemarin Pak, kan untuk penerapan seperti sekarang melihat bagaimana kondisi siswa itu kan kalau di AC itu seperti penerapan roda itu gitu Pak ya. Kalau emosi itu kan sama lebih ke posisi curhat Pak dengan anak. Bahkan mungkin bukan mungkin ya Pak, sudah saya lakukan ketika pembelajaran saya itu bukan mengajar malah Pak. Ketika saya sudah melaksanakan budaya positif setelah di kelas, ketika saya menanyakan bagaimana kondisi kalian, apakah ada ketika ada anak yang misalkan dia sedih atau gimana, ketika ngobrol ya, jadi jangan sisi curhat Pak. Jadi justru pelajaran tugaskan aja nanti gitu. Kita menerapkan diferensiasi dalam bentuk tugas gitu ya Pak ya. Apakah dia mau misalkan lihat ke buku atau sekarang mungkin ke YouTube kebanyakan ya Pak ya. Nah, paling nanti minggu depannya kita langsung flashback lagi, kita refleksi bagaimana langsung tugasnya mereka presentasikan misalkan per kelompok ataupun per orang gitu Pak. Lebih mendalami dulu perasaannya, emosinya. Dikarenakan jujur Pak, alhamdulillah kan sekarang saya ketika pembelajaran HP sudah tidak dipegang sama siswa ya Pak ya. Kita bikin kesepakatan kelas di mana handphone tersebut ketika pembelajaran sudah saya mulai, mereka sudah dengan sendiri tanpa perlu diingatkan, Pak handphone kumpulkan, enggak. Nah, simpan di meja semua Pak, catatan. Kalau ada yang nelpon pacar, Pak diangkatnya siapa? Nah, mungkin mereka matikan datanya atau tidak, saya kurang tahu ya Pak ya. Saya kan nggak cek satu persatu, yang pasti saya hitung misalkan satu baris itu ada 6 orang, berarti ada 6 handphone misalnya. Kalau misalkan kurang, saya tanya siapa yang belum Pak, saya nggak bawa atau saya nggak punya. Ada yang masih ada Pak, cuman jarang ya Pak ya. Nah itu dari situ juga saya sudah mulai ada tingkat kenyamanan gitu. Dan respon siswa juga Pak setelah mereka mengumpulkan handphone itu jadi lebih fokus Pak. Padahal saya belum memberikan perhatian yang banyak gitu ya Pak, tapi fokus mereka, respon mereka itu jadi lebih cepat gitu dibandingkan ketika handphone masih mereka pegang. Betul. Karena kebanyakan kan mereka dengan berbagai cara yang penting bisa mengakses gitu Pak. Itu malah ya Pak. Ya itu mungkin Pak. Baik Pak Yosef. Ada harapan untuk harapannya seperti apa ketika Pak Yosef menerapkan pembelajaran sosial emosional Pak? Nah, kalau untuk harapan saya nggak muluk-muluk Pak. Jadi kalau untuk emosional sendiri, jadi saya berharap mungkin untuk diri sendiri juga, saya berharap anak-anak itu Pak, jadi mereka lebih bisa dewasa ya Pak ya dalam menentukan mana yang baik dan mana yang baik dan buruk bagi mereka. Terus mereka bisa disiplin, mereka bisa punya karakter. Sekarang kan untuk di SMK itu kadang-kadang dengan karakter ya Pak ya. Nah, jadi saya mencoba ketika menerapkan baik itu disiplin positif, baik itu menerapkan pembelajaran sosial emosional gitu Pak. Saya berharap nanti ketika mereka sudah lulus dari SMK itu, ketika mereka terjun di baik dunia usaha, dunia pekerjaan, mereka sudah bisa menempatkan di mana harus seperti ini, di mana harus seperti ini. Supaya terjun ke masyarakatnya. Supaya mereka ketika terjun di masyarakat itu mereka sudah bisa menerima gitu ya. Nah itu yang saya harapkan Pak. Dan emang itu tidak bisa dipungkiri, bukan Bapak tidak bisa membutuhkan waktu sebulan 2 bulan Pak. 3 tahun itu masih kurang sebenarnya kalau untuk pembelajaran sosial emosional itu gitu Pak. Kan seenggaknya jadi anak-anak itu ketika mereka terjun di masyarakat, mereka itu sudah tahu, oh saya sekarang sudah berada di dunia masyarakat, bukan di sekolah lagi gitu Pak. Jadi mereka bisa menempatkan diri gitu Pak, dengan kemampuan manajemen emosionalnya gitu Pak. Itu Pak sih yang impian yang saya inginkan itu gitu Pak. Semoga
tercapai saja Pak ya. Amin, amin Pak. Amin. Baik Pak Yosep, kita di fokus ketiga ya Pak, keterlaksanaan tahapan Bagja Pak ya, yang Visi dulu, misi deh Pak. yang dulu pernah di Lokakarya 2 kita ada penguatan, ada Iya, apa iya. namanya, ada sharing dengan Hmm. rekan-rekan KCKP yang lain juga ya Pak ya. Iya. Nah, eh, apakah Pak Yosep juga menerapkan tahapan Bagja, metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada Nah, diri mungkin atau dari iya, Pak. sekolah? Dalam kemarin Pak, ketika saya juga kan karena kebetulan ketika pas waktu presentasi untuk tahapan Bagja ini ya Pak, untuk membuat visi sekolah Pak, untuk visi itu juga itu berkolaborasi dengan guru kimia analis ya Pak ya, di mana kami berkonsultasi juga dengan pihak kurikulum, kepala sekolah. Dan alhamdulillah untuk tahapan Bagja tersebut Pak, yang sudah saya apa istilahnya buat atau rancang itu Pak, Ya. sedikit banyak sudah terrangkum di dalam visi yang ada di sekolah ini gitu Pak. Jadi mungkin emang sekarang untuk apa istilahnya, kalau untuk merubah langsung itu mungkin tidak bisa Pak, karena itu kan harus dengan ada dewan sekolah juga sama ya Pak ya, dari komite, dari siswa, dari siapapun. Nah tapi nanti kami juga alhamdulillah karena CGP di sekolah ini sudah ada banyak ya Pak, cukup banyak Pak, bisa dibilang sudah hampir 12 orang gitu ya Pak ya. Yang lulus Pak itu sudah ada 6 orang, jadi kita bisa berkolaborasi Pak, bisa memberikan masukan-masukan nanti kepada pihak sekolah untuk istilahnya kalau misalkan tapi yang saya tahu di sini sudah cukup berpihak kepada murid Pak, cuman ada beberapa poin yang masih ruang lingkupnya masih skala kecil gitu ya Pak ya. Contoh misalkan cuman lingkungan sekolah saja, nah, mungkin nanti lingkungan nasional atau lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi gitu. Lalu untuk kaitannya dengan diri ya, dengan diri sama kelas atau sama siswa sendiri, ada penerapan belum di tahapan Bagja? Nah, kalau ada visi dari Pak Yosep, visi sendiri Pak Yosep dengan siswa. Nah, kalau untuk visi sendiri saya dengan siswa Pak, karena kan saya di sini juga mengajar kewirausahaan ya Pak, saya berdagang gitu lah. Jiwa saya sekarang jiwa dagang gitu ya Pak ya. Nah, kemarin ketika saya membuat visi untuk siswa di sini, saya lebih menerapkan ke bagaimana mewujudkan peserta didik yang bisa berwirausaha gitu Pak. Nah, di sini dalam pembelajaran saya mencoba untuk hal itu gitu Pak. Nah, ketika pembelajaran untuk berbau praktik, saya mencoba menerapkan kumaha carana supaya peserta didik saya, bagaimana caranya supaya mereka itu bisa membuat omset sendiri. Nah itu, maka itu dalam visi saya mencoba membentuk karena supaya memiliki jiwa wirausaha gitu ya Pak. Dikarenakan kan sekarang SMK lebih ke sana ranahnya ya Pak ya. Betul. Nah, jadi yang saya lakukan itu Pak, saya melatih mereka untuk belajar berwirausaha ya minimal untuk sekarang itu di bidang multimedia Pak. Yang kemarin itu yang sudah saya laksanakan itu pembuatan gantungan kunci, terus misalkan coating gitu dah. Saya kan mudah Pak, mengajar 1 kali, sisanya tutor sebaya gitu kan anak-anak gitu. Tapi saya cuma mengawasi aja, kalau ada salah ya nggak apa-apa, wajar kan ya Pak ya. Kalau misalkan masih ada kesalahan. Dan alhamdulillah juga omset mereka setelah saya tekan gitu, selama 1 semester minimal kalian punya omset 1,5 juta. Jadi kalau kamu sudah bisa mencapai omset 1,5 dengan catatan itu jujur dan ada buktinya, pasti 95 pasti bakal dirapot. Itu target saya. Dan alhamdulillah ada juga banyak, juga tidak sedikit anak-anak, Pak ini gimana saya nggak bisa jual. Coba belajar dari dalam hal yang lain itu Pak. Tapi saya juga tidak menekankan. Kalau mereka emang benar-benar sudah berusaha gitu ya Pak ya. Saya lihat ya Pak ya. Enggak, saya mungkin insting sebagai guru juga Pak. Kadang melihat emang ada anak yang benar-benar udah jujur gitu, tapi ada anak yang juga yang sedikit malu, anak SMP mungkin ya Pak, sedikit dalam kutip berbohong juga gitu Pak. Saya sudah punya omset segini gitu, padahal kan enggak gitu. Ada juga tapi emang tidak banyak gitu Pak. Ya, tapi itu Pak, termasuk tantangan atau bukan itu? Tantangan Pak. Nah kalau misalnya ada anak yang seperti itu, saya coba langsung slot lagi. Mana coba buktinya. Nah ketika saya coba tanya bukti seperti itu, langsung wah gelampangan Pak. Mereka kayak kebingungan gitu. Nah, maka saya langsung bager ulah ngasukun hoyong nilainya hungkul. Da maksud Bapak kayak gitu supaya kamu ketika lulus kamu teh boga minimal jiwa wirausaha, da emang ngelamar kerja teh susah tuh Pak emang. Berarti lebih gitu ke belum kejujurannya. Nah, jadi saya lebih menggali ke arah sana gitu. Dan mereka juga ada juga yang meminta maaf gitu Pak.
Terus memperbaikinya nanti Nah, bagaimana gitu? nah untuk memperbaiki ke depannya, jadi karena tadi udah ketahuan sebelumnya ya Pak ya, tapi emang itu nggak terlalu banyak Pak. Mungkin dari 36 siswa cuma 1 orang 2 orang gitu, padahal anak itu juga saya tahu dari kelas 10-nya gitu Ya. gimana gitu kelakuannya gitu ya Pak ya. Nah kalau dari sana saya berangkat justru saya tidak memberikan punishment Pak, tapi lebih ke pendekatan emosional. Ya. Dan dikarenakan kebanyakan anak-anak yang seperti itu yang saya rasakan mereka biasanya ada masalah di rumah Pak. Betul. Nah lebih ke arah sana. Toh kalau misalkan kita sudah tahu dia sudah berusaha, misalkan Pak Abi kumaha atuh sayeuna, tah Abi coba kasih jalan misalkan. So kalau tadi Bapak proyekan iya, so kamu pemikiran minimal dia sudah bikin proyeknya aja dulu Pak. Oh, udah bisa, udahlah itu kalau udah bisa mah gitu ya Pak. Walaupun dia emang tidak bisa memasarkan. Karena saya tahu dia ada masalah di rumahnya. Ya. Sering ngobrol gini gitu Pak. Ya. Itu Pak. Mungkin Ada itu, sisi curhat ya yang tadi ya. Ya, itu wah, Pak. betul. Baik, Pak Tapi Yosep. emang kebanyakan anak dari SMK Pak, baik itu laki-laki ataupun perempuan yang sekolahnya itu kurang dalam tanda kutip misalkan kurang ini apa ya, emang kebanyakan ada masalah di rumah Pak. Itu. Baik Pak Yosep, sudah 3 fokus kita ya sudah dibahas dan luar biasa Pak Yosep. Jadi banyak juga ilmu ya saya dari Pak Iya. Yosep. Saya juga Pak masih belajar Pak. Itu masih banyak kekurangan sekali Pak ini tuh Pak. Baik Pak, sekarang kita di bagian akhirnya Pak, kita lakukan refleksi. Iya Pak. Jadi selama ini apa yang menarik menurut Bapak dari pendampingan individu ketiga ini Pak? Nah, ini jujur-jujuran ya Pak ya. Nah gitu. Kan pertama kalau untuk sesi 3 ini ya Pak ya. Ya. Kan kemarin saya lihat kan waktu Bapak bilang pas di awal kita akan adakan video. Ya. Wah video ya jadi luas juga ya Pak ya. Saya sedikit coba pas ketika saya lihat dari CGP yang lain dan ketika dan dengan bukan Bapak sebagai pembina praktiknya, pengajar praktiknya, lihat wah kok B aja gitu biasa-biasa aja, cuma ngobrol gini aja soal gitu apa ya udah asa ya gimana udahlah. Mungkin pas di awal saya Bapak idealis bisa gitu Pak. Tapi justru dengan idealis ini justru itu yang membedakan Bapak dari yang lain. Itu yang saya rasakan seperti itu Pak. Dari mulai kita ketika pas di awal ketika kita mulai dari modul 1.1 kita sering adakan Zoom pertemuan gitu tatap muka secara daring gitu Pak. Justru di yang itu jarang gitu Pak. Kenapa? Minajin teuing. Tapi justru kita merasa ketika itu justru kita merasa diaku gitu Pak. Kita merasa emang benar-benar dibimbing gitu. Jadi ketika kadang kesel-kesel, oh ada pembimbing, ada pengajar praktik yang ngasih tahu nih gini, jadi enak gitu Pak kesayanya Pak, fleksibel, humble gitu Pak. Justru sama tingkatkan ini terus gitu Pak, karena mungkin emang di satu sisi mungkin ini akan membuat kita jadi lebih persiapan diri mungkin ya Pak ya, menghafal atau apa gitu ya Pak ya. Tapi di sisi lain kita tidak merasa diperhatikan gitu Pak. Dan ketika saya ngobrol dengan CGP yang ya teman CGP yang Bapak asuh juga sama, mereka juga sama positif sekali gitu Pak. Itu yang saya rasakan ya Pak. Baik. Terima kasih Pak atas apresiasinya dan mungkin ada ide atau gagasan lain jika nanti di pendampingan selanjutnya Pak. Nah, ide yang saya ingin ini Pak, kalau bisa saya ingin kumpul Pak. Ingin kumpul dengan semua karena kita kan paling ketemu kalau nggak di Zoom di Lokakarya gitu ya. Sedangkan kan Lokakarya pada dengan kegiatan gitu ya Pak ya. Emang benar-benar dari sore itu dari sore saya udah ngantuk. Misalkan kalau misalkan saya dulu sedikit dulu saya pernah ketiduran Pak kemarin tuh Pak pas waktu rukol iya rukol 2 kalau nggak salah ya yang pertama itu saya pernah sampai ketiduran Pak karena emang benar capek Pak. Nah karena kalau untuk di rukol itu maaf Pak di Lokakarya itu kan untuk mengerjakan tugas di sana secara langsung gitu ya Pak ya. Nah saya ingin adakan yang kita ketemuan itu ketika kita kan punya 6 CGP sama CGP satu kelompok itu sambil ngopi sambil ngobrol gitu Pak gimana ke depannya sudah hal apa yang sudah dipraktekkan atau gimana gitu Pak kan karena kan 3 jenjang kita ada ya Pak ya sekolah dasar sekolah menengah kita juga ada kan sampai SMK jadi kita lebih sharing ke sana gitu Pak. Nah saya itu pingin di sana Pak kita ngobrol secara langsung tanpa ada beban embel-embel tugas gitu Pak. Nah itu yang saya pingin itu masukan mungkin buat Bapak bagaimana caranya saya nggak tahu silakan itu Bapak yang mengkonsep ya Pak ya. Tapi emang yang saya inginkan seperti itu gitu Pak. Baik. Dan kita sudah hampir berapa bulan sekarang? Sudah mau 3 bulan kapan ya? 50%, 55%, 60%-an lah. Nah, ya kan kalau lihat dari bulannya itu kan kita dari Juni ke depan itu ya Pak ya. Nah, jadi kita kok belum pernah secara kopdar secara langsung
misalkan ya kalaupun misalkan tidak semua lah, misalkan 3 orang atau 4 orang gitu Ya. ngumpul gitu ya Pak ya. Minimal sharing kan silaturahmi juga gitu Pak. Itu yang saya inginkan. Kalau misalkan salah seorang gini kan udah biasa gitu ya Pak ya, tiap ini pasti bakal ada gitu Ya. kan Pak, tiap ada pendampingan. Tapi kalau rame-rame gitu, nah itu masih belum. Itu yang saya inginkan sih Pak. Waktu di Seperti itu. Lokakarya terbatas atau gimana itu waktu di Nah, Lokakarya? beda Pak. Soalnya kalau di Lokakarya itu kita dibebani dengan tugas. Nah, ya. Kalau di Lokakarya itu pertama mungkin kita praktek kan gitu ya. Ya. Misalkan kita dengan apa kita kan praktek dulu materi udah pasti itu Pak. Kan di ujung-ujung kita pasti mengadakan LK gitu kan Pak ya. Nah, itu beda ngobrol antara itu karena di sana kita mengobrol tentang tugas. Ya. Tapi kalau misalkan kita kumpul kita bisa bebas ngobrol apa aja gitu kan. Nah, itu betul. mungkin Pak. Sharing Beda pendapat soalnya. gitu ya. Beda Betul, Pak. betul, ya. Akan beda suasananya mungkin seperti itu Pak. Baik, kita nanti dirundingkan ya Pak. Enggak. Dan itu pun mungkin bisa menjadi hal yang hal yang positif untuk kita ketika kita bertemu secara langsung. Apalagi kan sekarang ada loka-loka yang harus dipersiapkan lebih matang kan gitu. Mungkin memerlukan juga per kelompok ketemu secara langsung untuk berdiskusi ya. Ya, gitu. siap-siap aja. Contoh misalkan Lokakarya 7 nanti ke depannya Lokakarya kan ada panen karya itu seperti apa konsep dan lain-lain kan itu perlu pertemuan juga Ya, ya. betul. Baik, terima kasih Pak Yosep atas gagasannya, nanti kita bicarakan dengan yang lain. Siap. Dan izinkan juga untuk pendampingan individu keempat nanti Pak, kita akan melakukan ada di kelas, ada observasi yaitu supervisi akademik. Nanti Pak Yosep mempersiapkan dulu RPP. Ya. RPP tas diunggahnya, saya pernah ngunggah RPP. Kita atas, tapi kan nanti mungkin bukan itu RPP-nya Pak. Nah, Gak apa-apa kan bebas ya Pak. nanti direvisi, nanti direvisi yang ada unsur diferensiasi, yang ada unsur budaya positif dan juga KSE-nya, kemudian sosial emosionalnya. Nah, itu harus direvisi dulu, lalu dikirimkan dulu ke PP. Nah, kalau misalkan sudah fix yang itu, nanti untuk di pendampingan keempat itu laksanakan. Berarti kan itu bukan yang sekarang dikumpulkan nggak apa-apa, bukan yang sekarang yang kemarin dikumpulkan juga nggak apa-apa Pak. Direvisi dulu, tidak apa-apa. Direvisi atau mau Kan beda tema mungkin Pak. Kalau mau beda tema tidak apa-apa gitu ya. Jadi nanti Pak Yosep mau yang mana RPP-nya? Yang pasti di sana ada unsur diferensiasi, budaya positif dan KSE-nya gitu ya. Siap lah Pak, ya akan cari itu Bapak. Itu jam pelajarannya minimal 2 jam. Jam pelajaran. Nanti kita akan ada di kelas, kemudian Tapi boleh di lab nggak Pak? di lab boleh. Di lab boleh. Tergantung dari materinya. Materinya. Pak ini ternyata materi ini bagiannya ada di lab ya tidak apa-apa ya gitu. Jadi tetap di supervisinya di tempatnya seperti itu. Tapi sebelum di kelas nanti akan ada pra observasi, lalu observasi dan pasca observasi dengan PP-nya. Gitu ya Pak ya. Itu mungkin Pak. Bikin deg-degan lagi dong Pak. Aduh. Untuk pendampingan keempat itu ya. Terima kasih untuk hari ini Pak Yosep. Luar biasa, suasananya segar Pak. Ada pegunungan ya. Luar biasa. Baik Pak, pertemuan hari ini di pendampingan ketiga ini sudah alhamdulillah sudah selesai. Beres Pak. Alhamdulillah itu Pak. Dan kita bertemu lagi di pendampingan individu yang keempat. Siap. Berdoa sama kita selalu sehat. Amin. Nah itu sih Pak. Dengan sehat kita akan selalu bisa menjalankan sesuatu. Gitu ya. Amin. Saling doakan saja. Siap. Dan terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sami-sami Bapak. Tulus dari hati, mengajak hati, oh penggerak hati, telah dampingi dengan hati yang suci. Tiada lelah, tiada henti, kasih dan ilmu tulus dari hati. Pengajak rapi, oh penggerak hati, teladan dan inspirasi abadi. Di dalam jiwa cerita tak terlupa, pengajak praktik angkatan 11 Kabupaten Garut melesat mengudara.